Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bergabung di kuliah online bioteknologi aquaculture kita pada hari ini. Sebelumnya bersama Ibu Senap, adik-adik semua sudah banyak membahas tentang teori dan dasar-dasar bioteknologi aquaculture. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini hingga beberapa kesempatan selanjutnya bersama saya kita akan lebih banyak membahas atau membicarakan tentang aplikasi bioteknologi yang bisa diterapkan di dalam bidang kajian kita, yaitu perikanan aquaculture. Adapun target pembelajaran yang coba ingin kita capai hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang teori probiotik. Kemudian bagaimana peranan probiotik di dalam tubuh ikan, lalu bagaimana mekanisme probiotik di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, setelah itu adik-adik diharapkan mampu untuk membedakan apa itu probiotik dan apa itu prebiotik. Baik, kita langsung saja ke inti pembelajaran kita pada hari ini. Aplikasi bioteknologi sangatlah luas dan beragam di berbagai sektor. Namun, jika kita melihat berdasarkan prinsip kerjanya, itu dapat kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti fermentasi, seleksi dan persilangan, analisa genetik, kultur jaringan, dan rekombinasi DNA. Apa itu fermentasi, apa itu seleksi dan persilangan, kultur jaringan, dan rekombinasi DNA? Inilah yang akan coba kita bahas hari ini dan beberapa pertemuan selanjutnya. Salah satu contoh produk bioteknologi adalah probiotik. Jika kita lihat berdasarkan prinsip dasar teknologi yang digunakan, maka probiotik ini masuk dalam kategori bioteknologi konvensional, yaitu fermentasi. Probiotik sendiri merupakan suplemen makanan berupa bakteri hidup non-patogen yang dapat memberikan dampak positif pada inangnya jika dikonsumsi pada jumlah yang memadai. Seperti yang bisa dilihat pada gambar bahwa probiotik ini merupakan bakteri baik yang tinggal di usus baik pada manusia maupun hewan, tidak ada bedanya. Bakteri baik tersebut akan melakukan fermentasi terhadap sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh kita di bagian usus halus. Hasil fermentasi tersebut berupa gas dan lemak rantai pendek yang sangat bermanfaat bagi tubuh inangnya. Probiotik akan tinggal dan berasosiasi dengan saluran pencernaan, tidak bersifat patogen, tidak toksik atau beracun, dan yang paling penting adalah tahan terhadap asam lambung. Karena jika probiotik tersebut tidak tahan terhadap asam lambung, maka bakteri probiotik tersebut tidak akan mampu hidup dan berkoloni di bagian usus besar. Menurut FAO atau Organisasi Pangan Dunia, probiotik hanya akan memberikan efek kepada inangnya jika mengandung minimal 106 sampai 107 sel per gram di dalam makanan. Ini berarti bahwa selain ada syarat sifat yang telah disebutkan sebelumnya, ada syarat jumlah yang harus dipenuhi agar probiotik mampu memberikan dampak atau efek positif bagi tubuh inangnya. Nah, adik-adik ada yang tahu apa contoh probiotik yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah beberapa contoh produk probiotik yang dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berbentuk cairan, krim, maupun serbuk. Adapun jenis bakteri yang digunakan bisa berbeda-beda antara produk yang satu dengan yang lain. Semuanya baik, bahkan semakin beragam jenis probiotik yang ada di dalam saluran pencernaan itu akan semakin baik karena produk yang dihasilkan juga akan semakin beragam dan semakin baik untuk kesehatan tubuh inangnya.
Nah, kalau yang tadi itu adalah jenis-jenis probiotik yang diperuntukkan untuk manusia, maka ini adalah contoh-contoh probiotik khusus untuk hewan-hewan akuatik. Jenisnya juga beragam, ada yang berbentuk cair maupun bubuk. Aplikasinya juga beda-beda, ada yang melalui media air, ada pula yang dicampur ke pakan atau peletnya. Mungkin di antara adik-adik muncul pertanyaan, sebenarnya seberapa besar sih peranan probiotik terhadap kultifan kita? Mengapa kultifan butuh asupan probiotik tambahan? Jadi secara alami tubuh memang sudah punya beragam bakteri atau yang dikenal dengan istilah mikroflora. Namun organ tubuh khususnya usus merupakan tempat kehidupan bagi jutaan bakteri. Bukan hanya bakteri baik saja yang hidup di sana, tetapi ada bakteri jahat yang juga dapat tumbuh subur di dalamnya. Nah, keseimbangan di antara keduanya inilah yang akan menentukan kesehatan atau dampak yang akan dihasilkan bagi kultifan kita. Seperti pada manusia, probiotik pada kultifan juga memperlihatkan banyak manfaat seperti mampu mengontrol penyakit, khususnya pada penyakit-penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian manfaat ke pertumbuhan, memperbaiki pencernaan, sistem imun, dan juga sebagai sumber nutrisi, meningkatkan kualitas air, dan ternyata juga mampu menjadi promotor bagi reproduksi ikan. Bagaimana probiotik mampu memberikan banyak sekali dampak positif pada ikan? Jadi secara umum probiotik itu sama halnya dengan jenis bakteri lainnya yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa bagi tubuh inangnya, melainkan bakteri tersebut hanya melakukan upaya untuk mempertahankan hidupnya sendiri agar tetap eksis. Jadi di dalam usus terjadi persaingan di antara bakteri yang ada di dalamnya. Dalam hal ini adalah bakteri baik yaitu si probiotik dan bakteri jahat atau kita sebut dengan patogen. Konsumsi dari probiotik akan membatasi perkembangan bakteri patogen sehingga jumlahnya di dalam usus akan berkurang bahkan habis atau hilang. Kondisi ini akan mengoptimalkan keseimbangan mikroflora di dalam usus sehingga akan merangsang sistem kekebalan tubuh inangnya. Dengan dominasi bakteri baik yang ada di dalam usus, maka sistem pencernaan ikan akan menjadi lebih baik dan menjadikan ikan mudah menyerap nutrisi yang berasal dari makanan. Ini adalah flowchart atau tahapan kerja probiotik di dalam tubuh inangnya. Diawali dengan probiotik yang menghidrolisis prebiotik, kemudian menghasilkan beberapa komponen bioaktif berupa SCFA atau lemak rantai pendek, vitamin, dan peptida. Peningkatan SCFA di dalam usus akan membuat kondisi kolon menjadi asam sehingga pH akan menjadi sangat rendah seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu bisa mencapai kondisi keasaman 2-4. Pada suasana asam seperti ini, bakteri patogen tidak akan mampu untuk bertahan hidup sehingga populasinya di dalam usus akan menurun drastis. Hal tersebut akan membuat mikroflora usus menjadi seimbang sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal. Jika digambarkan tahapannya kira-kira seperti ini. Materinya akan saya bagi di grup WA, jadi nanti adik-adik bisa lihat lagi untuk lebih jelasnya seperti apa. Jadi bakteri probiotik itu bukan cuma satu, tetapi ada banyak ragam dan jenisnya, dan setiap jenis bakteri bisa memberikan efek yang berbeda pada ikan. Nanti adik-adik bisa baca lagi di slide materinya ya.
Dan dari beragam jenis probiotik yang sudah terbukti secara ilmiah mampu memberikan efek baik pada ikan, bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu probiotik dari kelompok bakteri, yeast, dan mikroalga. Untuk kelompok yeast atau kapang, itu salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae atau yang kita kenal sebagai ragi roti. Dari sekian banyak jenis probiotik, yang paling sering digunakan adalah dari kelompok bakteri, yaitu Bacillus dan Lactobacillus. Keduanya ini juga dikenal dengan istilah bakteri asam laktat atau yang sering disingkat BAL. Keduanya ini sering digunakan karena sudah banyak terbukti mampu meningkatkan nilai konversi pakan, laju pertumbuhan, meningkatkan berat badan ikan, meningkatkan laju pencernaan, dan sebagai imunostimulan, serta telah terbukti mampu melawan bakteri Vibrio yang sering menyebabkan sakit pada udang. Sebelumnya kita sudah menyinggung tentang probiotik. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu apa itu probiotik. Jadi kalau probiotik itu adalah mikrobanya, maka prebiotik adalah makanan untuk si mikroba atau si probiotik. Jadi jangan terbalik ya. Prebiotik itu adalah makanannya, sementara probiotik itu adalah bakterinya. Menurut WHO, prebiotik adalah komponen makanan yang tidak hidup yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh melalui pengaturan atau modulasi pada mikrobiota. Tidak semua jenis makanan bisa dikategorikan sebagai kelompok prebiotik, tetapi ada persyaratan utama yang harus dipenuhi, seperti tidak dicerna oleh enzim pencernaan, dapat difermentasi oleh bakteri baik di dalam kolon. Mengapa syarat komponen prebiotik harus tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan kita? Ya, karena kalau kita simak penjelasan tadi bahwa bakteri probiotik itu hanya melakukan fermentasi di bagian akhir, yaitu di usus besar, pada sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh kita. Jadi jika semua makanan sudah diserap oleh sistem pencernaan kita, enzim pencernaan kita, maka tidak akan ada sisa makanan yang akan menuju usus besar sebagai makanan bagi si prebiotik yang ada di usus besar kita. Ini adalah beragam jenis komponen yang termasuk sebagai bahan prebiotik. Ada polisakarida, insulin, ada selulosa dari tumbuh-tumbuhan, kemudian oligosakarida, vitamin, dan asam amino. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan seimbang, sehingga bukan hanya tubuh kita yang merasa kenyang, tetapi hewan-hewan peliharaan kita, mikroflora dan probiotik yang ada di sistem pencernaan kita juga ikut kenyang, sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada tubuh inangnya. Sebelumnya banyak para petani tanpa kita yang menggunakan antibiotik untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada kultifan mereka. Namun penggunaan antibiotik ini sangat tidak disetujui dan direkomendasikan bagi kesehatan, sehingga banyak negara tujuan ekspor yang kemudian menolak produk perikanan yang berasal dari Indonesia. Prinsip kerja antibiotik adalah antibiotik ini sifatnya membunuh semua jenis bakteri, baik itu bakteri yang baik maupun bakteri patogen yang ada di dalam tubuh. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan prinsip kerja probiotik,
yang mengembalikan keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Karena sifat antibiotik yang sifatnya membunuh, maka antibiotik tidak dapat menyeimbangkan keadaan mikroorganisme di dalam tubuh. Sementara pada probiotik, dia mampu menyeimbangkan antara bakteri baik maupun bakteri jahat atau yang bersifat patogen, sehingga tubuh inang dapat bekerja normal dan optimal. Jadi inilah mengapa penggunaan probiotik itu di dalam suatu usaha budidaya, terlebih jika itu adalah budidaya skala intensif. Penggunaan probiotik ini sangat dianjurkan dan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas hasil perikanan budidaya. Baik adik-adik sekalian, demikianlah kuliah kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini adik-adik semua bisa paham dan mengerti. Jika ada sesuatu yang tidak atau kurang dipahami, adik-adik boleh tanyakan dan kita diskusikan di grup WhatsApp kelas kita. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.